Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi utangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menilai zaman. Yesus mengendaki agar kita memiliki kebijaksanaan ilahi guna menangkap dan memahami tanda-tanda zaman dengan segala konsekuensinya. Tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk memahami tanda-tanda alam, apalagi kalau hidupnya cukup dekat dan menyatu dengan alam. Rasanya semakin mudah untuk memahami tanda-tanda alam dan menentukan sikap hidupnya dengan menyatukan diri dengan alam. Yesus mengajak kita untuk memahami kehendak Allah melalui peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi di sekitar kita dan tanda-tanda alam yang terjadi di belahan dunia. Santo Paulus II adalah sosok yang mampu menangkap dan memahami tanda-tanda zaman serta memaknainya dengan setia dan bijaksana. Hal itu nampak dalam seluruh karya apostoliknya selama menjadi paus. Beliau mengarahkan kita pada Bunda Maria yang telah menyerahkan hidupnya guna melakukan kehendak Allah. Santo Yohanes Paulus II dengan moto Totus Tus mengajak kita semua semakin peka akan rencana Allah dan karya-karyanya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk cermat terhadap tanda-tanda zaman, tanda-tanda rohani, tanda-tanda kedatangan Tuhan dan kehadirannya di tengah kita melalui peristiwa-peristiwa harian hidup kita. Hal ini disebut sebagai kepekaan rohani. Kepekaan rohani di satu sisi adalah karunia roh, di lain sisi adalah buah dari latihan rohani yang terus-menerus. Kepekaan rohani yang baik dan benar membawa kita pada pertobatan, pertumbuhan iman, dan keterlibatan.
Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.